nama sendiri. Tempat ini kan namanya Bukit Dami. Jadi Bukit Dami. Bukit Dami. Sebenarnya ada dua sejarah kenapa nama ini tuh timbul ataupun nama ini dianugerahkan ataupun disematkan ke bukit ini. Yang pertama itu karena memang di sini dulu banyak pohon nangka. Pohon nangka. Terus ada seseorang yang ngambil tanpa permisi ataupun tanpa pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai salah satu pengembang atau pengelola wisata di desa kami, yaitu di Gasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Apa saja yang akan kita bahas? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya melakukan inspirasi usaha, yaitu potensi lahan yang tidak produktif untuk dikembangkan menjadi produktif dengan cara pengembangan sektor wisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan pengelola sekaligus pengembang dari lahan yang ada di desa kami yang dulunya tidak produktif. Di sini dengan Mas Wahyudi Bahtiar dan Mas Muhammad Ibrahim, yang mana ini adalah tokoh pemuda yang ada di desa kami yang mengelola lahan yang dulunya tidak produktif menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan di sini saya memiliki pertanyaan, potensi dan pengembangan usaha ini sehingga bisa berkembang seperti ini. Tonton terus dan langsung saja kita akan bahas dengan Mas Wahyudi dan dengan Ibrahim. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertanyaannya nanti bisa gantian atau sama-sama dibahas. Kita bahas pertanyaan yang pertama, yaitu nama lokasi wisata ini terlebih dahulu. Nama itu diambil dari nama apa, Mas? Baik, kalau mengenai nama sendiri, tempat ini kan namanya Bukit Dami. Jadi Bukit Dami. Sebenarnya ada dua sejarah kenapa nama ini tuh timbul ataupun nama ini dianugerahkan ataupun disematkan ke bukit ini. Yang pertama itu karena memang di sini dulu banyak pohon nangka. Pohon nangka. Terus ada seseorang yang ngambil tanpa permisi ataupun tanpa pamit. Iya. Dan dia ngambil gitu aja, terus dimakan di situ, dan dia ternyata keselak daminya itu. Oh, daminya. Iya, jadi nangka, ada getah, ada dami. Dami itu bagian putih, bagian putih di nangka itu ya. Itu namanya dami atau apa? Dami emang ya? Iya, dami. Nah, setelah itu dia jalan terus sampai bukit sebelah. Makanya bukit sebelah itu Donggo karena meninggalnya di sana. Oh, gitu loh. Itu sebelah sana itu adalah Bukit Gonggo. Jadi beliau yang ngambil tanpa izin itu tersedat atau keselak dami, sehingga ini dinamakan Bukit Dami. Yang sebelah sana adalah Bukit Onggoh. Yang sana belum dikelola, Mas ya? Belum. Karena setengahnya masuk Lumajang itu. Oh, yang sebelah masuk Lumajang. Setengahnya. Setengah dari bukitnya itu masuk Lumajang, Kabupaten Lumajang. Nah, lanjut, Mas. Selain itu sejarahnya juga begini. Di sini tuh dulu masyarakat memang selalu tidak rukun, terus gampang ada pertengkaran ataupun pertikaian. Makanya etnik Madura itu cenderung dengan carok itu ya. Ya, mungkin karena dari hawanya juga. Kan suasana panas. Ada masalah dikit. Iya. Nah, makanya ada salah satu tokoh menginisiasi untuk diadakan uruk rembuk ataupun musyawarah itu. Diadakan di bukit sebelah. Namun di sana hanya pas ngumpul aja pada nganggu. Makanya guongguan tadi. Guongguan dari kata guongguan. Jadi bahasa Madura guongguan itu kalau Jawanya mantuk-mantuk atau iya gitu. Jadi itu dinamakan Gunung Gonggo itu. Gonggo. Habis itu tetap ada lagi pertikaian, pertengkaran. Akhirnya
sekian kali di sana gak berhasil, dipindah ke sini uruk rembuknya, musyawarahnya di bukit ini. Dan di sini baru gak hanya nganggu pas ngumpul aja, setelah itu beneran terrealisasi, masyarakat sini jadi damai. Jadi ini adalah bukit yang dulu pernah di tempat untuk urun rembuk masyarakat sekitar sehingga terjadilah perdamaian. Jadi bukit ini dinamakan Bukit Damai sebenarnya teman-teman. Itu untuk nama ya. Untuk nama ini sudah fix namanya ya Bukit Dami itu. Bukit Dami. Jadi masyarakat kan cuma kultur Madura. Madura. Dami dan damai. Jadi memang benar dengan lingkungan yang asri seperti ini yang sudah kelihatan asri, dan juga bagi teman-teman yang datang ke sini pasti dengan akan pulang dengan merasa damai gitu deh. Jadi terdapat ini ya pergeseran di awalnya karena tersedak dami, tapi ketika beriring waktu berubah menjadi dami, yaitu damai. Yang damai artinya damai ya. Pertanyaan yang kedua buat teman-teman, apa saja yang terdapat di wisata atau di lokasi wisata ini? Di Bukit Dami ini. Di Bukit Dami ini teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam paket wisata ya. Di antaranya ada wisata paket semalam. Semalam di Bukit Dami itu bisa melakukan camp. Camp di sini. Terus dilanjutkan dengan wisata menanam pohon. Kita jadikan satu, malamnya dia mereka ngecamp, paginya melakukan menanam pohon. Jadi dia bisa merasakan kenikmatan keindahan segala arah, mulai dari malam melihat gemerlap-gemerlipnya kota Probolinggo, lampu-lampu di sekitar sini bisa kelihatan semua. Terus paginya bisa melihat sunrise yang sangat bagus di sini. Di tengah antara Lemongan dari Lemongan dan Argopuro. Terus dilanjutkan dengan menanam. Jadi bukan pohon. Hanya datang kepada Bukit Dami aja, tapi bisa turut menjaga. Bukan hanya menikmati keindahannya, tapi juga menjaga dan melestarikan salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Terus bukan hanya itu saja, ini ada program baru atau paket baru akan segera rilis yaitu Sekolah Hijau. Sekolah Hijau bagi teman-teman, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan kerjasama sekolah alam atau sekolah lapang, teman-teman bisa menghubungi pengelola dari Bukit Dami ini. Selain itu, paket wisata juga ada potensi-potensi lain, terutama di sekitar. Karena gini, kalau untuk Bukit Dami ini kan dari segi lokasi berada di titik tengah antara pegunungan Argopuro dan Lemongan. Argopuro dan Tengger. Makanya kalau pagi hari kita disuguhkan sunrise dari sisi timur, terus kemegahan Argopuro sama Lemongan. Terus sisi selatan sekitar 10 jajaran perbukitan di kawasan Lumajang, dan juga di barat daya di barat daya ada gunung yang mirip Gunung Batok. Sebenarnya bukit, mirip Gunung Batok yang ada di Bromo, namanya Penabungan. Terus sisi barat memang Pegunungan Tengger, yang memang kalau sore hari kita bakal disuguhkan sunset. Dan kalau lagi cerah Arjuna Wulirang juga kelihatan dari sini. Terus agak ke utara Penanggungan, dan untuk sisi utara ataupun arah utara itu area perkotaan, kelap-kelip lampu kalau di malam hari. Terus sama di Ketapang tuh kalau cerah itu garis pantai yang putih itu jelas. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan datang, dah pasti indah, dan pulangnya pasti kita akan damai. Kenapa tagline kita Bukit Dami keindahan segala arah? Itu karena apa? Dari sisi barat, sisi timur, sisi selatan, dari manapun melihat kita bisa melihat keindahan di Kabupaten Probolinggo. Pertanyaan yang ketiga, wisatawan apa saja yang pernah datang ke sini? Dari mana saja yang pernah datang ke sini, dan yang paling banyak itu dari mana? Sebenarnya kalau kita skala dalam pengunjung itu dalam kota ataupun dalam Kabupaten Probolinggo yang memang memadati sini, dan sebenarnya karena memang dekat dengan perbatasan dengan Lumajang, dari Lumajang juga menjadi penyumbang yang kedua. Setelah itu dari Pasuruan juga
dari ini juga untuk paket semalam tuh dari Surabaya, dari ini juga ke sini. Sebenarnya dari Surabaya, dari Jakarta kemarin sudah ada ke sini. Tapi terkendala dari ini kemarin. Pembatasan ini. Pembatasan PSBB ya. Ada PSBB dan lain tapi sebagainya. Ini kan pengelola wisata juga memberikan kita memberikan protokol kesehatan. Ya. Jadi itu teman-teman, bagi yang belum di sini dekat kok, bisa bawa sepeda, mobil dan sepeda pancal itu ramai. Jadi biasanya lokasinya paling banyak di sini biasanya kalau hari Sabtu dan Minggu itu para goeser. Ya. Para bikers, sepeda, para sepeda. Cukup ditempuh ini 10 menit dari pabrik getah Leces ke Jadi dari Leces itu cuma 10 menit. Jadi dari Lumajang itu dekat juga, dan ini akses jalannya juga mudah, tidak sulit lah bagi teman-teman yang penasaran dengan Bukit Dami ini. Tonton video ini sampai habis dan ikuti terus channel Petani Muda Milenial. Pertanyaan yang keempat, fasilitas apa saja yang bisa digunakan oleh wisatawan di lokasi ini? Kalau untuk fasilitas di sini untuk berteduh gazebo itu kami ada, dan juga tentunya pohon-pohon yang cukup menjadi berteduh kami sediakan juga tempat kursi, WC juga ada. Untuk kamar mandi juga ada. Dan kamar mandi sudah ada. Ya, ini baru hitungan bulan lah. Ini baru pengembangan. Jadi, namanya juga pengembangan, tapi kita sudah punya berbagai fasilitas, diantaranya tadi gazebo, kamar mandi, dan tempat-tempat tenda, hammock juga ada. Tapi perlu diingat teman-teman yang kesini, terutama yang camping atau kemah, dilarang untuk merusak pohon-pohon yang sudah dirawat oleh teman-teman pengelola ini. Yang kelima yaitu apa saja larangan dari pemerintah yang harus dipatuhi wisatawan di tempat wisata ini, terutama di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya untuk di masa pandemi seperti sekarang, tentunya tetaplah kita harus menaati protokol kesehatan yang memang dicanangkan oleh pemerintah kita. Selain itu, kami dalam hal ini paketan itu kami membatasi. Makanya untuk paket per malamnya tuh kami hanya menerima 3 paket karena agar memang nggak terlalu menjaga kerumunan itu. Dan yang pasti untuk membuang sampah juga ada tempatnya, Mas. Ya, fasilitas tempat sampah juga. Kita sudah sediakan fasilitas tempat sampah, dan pastinya kita selalu mengkontrol semua pengunjung di sini, selalu menjaga kesehatan, dan juga yang terpenting membuang sampah pada tempatnya yang sudah kita sediakan. Terus yang paling penting juga, ini yang lagi banyak biasanya, banyak para pengunjung yang akhir-akhir ini biasanya suka mengambil tanaman-tanaman. Karena lagi viral-viralnya lagi semua pengen mengoleksi tanaman. Dikira kalau di bukit atau di mana itu punya Allah, punya Tuhan. Jadi teman-teman di sini adalah dirawat, dijaga, dan yang pasti itu adalah tanaman yang memang ditanam. Ya, teman-teman perlu diingat. Pertanyaan yang keenam, apa visi dan misi teman-teman untuk tempat wisata ini dan keinginan membuat tempat ini menjadi lebih baik ke depannya? Untuk visi tentunya kami udah punya blueprint untuk konsep penataan dan pengelolaan Bukit Dami ini. Konsep kami yaitu untuk kelestarian lingkungan ataupun kelestarian alam, kesenian dan kebudayaan. Dan untuk target-targetnya ataupun misinya yaitu yang pertama target jangka pendeknya kami menjadi tempat yang memang sesuai dengan sabta pesona wisata, yaitu tentunya jadi tempat yang nyaman, bersih, yang ini juga menyenangkan, jadi kenangan juga yang bakal diperoleh di akhir itu sama ini. Terus untuk target jangka menengah, karena memang kami jadi agrowisata juga kan, ekowisata ekowisata. Jadi kami menjadikan beberapa buah itu menjadi ikonik sini, kayak juwet tuh mau kami jadikan ikonik dari sini. Makanya nanti kami bakal ada wisata petik juwet, ada murbe juga, kami bakal punya kebun murbe. Selain itu kami punya paket wisata semalam di Bukit Dami, dan punya paket sekolah hijau sebagai bentuk komitmen kami terhadap kelestarian alam di sekitar sini. Nah, untuk target jangka panjang tentunya kami bakal bangun panggung seni. Jadi sebulan sekali bakal ada pagelaran seni. Itu bentuk komitmen kami untuk kelestarian kesenian sekitar sini dan juga Nusantara ini.
itu sih sebenarnya untuk garis besarnya. Yang pasti ikut melestarikan alam Mas ya. Kesenian karena dan ketika kita budaya. menjaga itu ya wisatawan nggak bisa kita ataupun orang-orang bakal berdatangan. Iya benar Mas. Jadi ini adalah salah satu usaha atau ikhtiar untuk memperdayakan masyarakat mulai dari budaya, kesenian, bahkan ekonominya juga Mas ya. Yang ketujuh, apa saja yang sudah pemerintah lakukan, terutama pemerintah desa, untuk melakukan atau menyumbang untuk teman-teman pengelola ini untuk melestarikan alam termasuk wisata Bukit Dami ini. Ya baik, saya yang jawab. Untuk yang diberikan oleh pemerintah desa ataupun kontribusi pemerintah desa itu yang pertama itu akses jalan di depan itu mulai dari paving terus cor ini rigid itu ataupun beton rapat itu dari desa, dan juga untuk kamar mandi sebenarnya setengah dari ini disuplai oleh kepala desa. Itu perolehan khas kami sekaligus sisanya disuplai oleh berarti sangat mendukung sekali dengan adanya potensi wisata di desanya dan juga masyarakatnya juga Mas ya. Untuk pertanyaan yang ke-8, wisata ini kan juga ada waktu ya, pukul berapa dan bukanya dan tutupnya itu jam berapa? Apakah memang ada penjaga atau gimana sehingga lokasi ini aman dan juga lestari gitu? Sebenarnya untuk jam buka karena memang kami juga mengenalkan untuk menyaksikan sunrise tentunya jam pagi hari jam 5 tuh udah mulai buka. Jam tutupnya pun tidak ada karena kita ada paket semalam juga. Jadi camping juga rame gitu. Bisa melihat, bisa datang pagi bisa, mamanya datang untuk melihat sunrise bisa, melihat sunset juga bisa, untuk ngecamp juga bisa. Jadi jam berapa saja bisa karena memang untuk akses penjagaan kendaraan itu di bawah karena dari memanfaatkan warga yang sudah ada di sebelah sana. Untuk gitu Mas, untuk teman-teman yang dari luar kota mungkin bisa update lokasi ini, ada sosmed atau media sosial lainnya yang bisa diakses teman-teman untuk mengetahui tempat wisata Bukit Dami ini. Kalau untuk di IG yaitu Bukit Dami _ teras tanah, karena teras tanah nih yang ngelola pemuda sini pada muda sini. Jadi teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah ini, atau seumpama orang luar kota mau masuk ke sini terus izin, ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada di sana. Nanti ada di bio itu di bio. Ada nomor HP juga. Iya, ada apa? IG itu nomor HP saya juga ada teman. Oh iya, jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi ini sama nomor HP juga, sama sosmednya juga gitu ya. Lanjut pertanyaan yang ke-9, apakah pada hari-hari biasa seperti selain hari Sabtu atau weekend, Sabtu Minggu atau hari libur, wisatawan masih ramai mengunjungi lokasi wisata ini? Di wisata Bukit Dami ini bisa dibilang lumayan ramai meskipun dia intensitasnya itu tapi beda sama beda. Meskipun weekday atau weekend itu sama-sama ramai, tapi lebih ramai di weekend karena weekend memang jam-jam para pekerja kantoran atau pekerja perusahaan biasanya libur. Kalau weekdays itu kan biasanya banyak anak-anak sekolah yang hanya work from home. Work from home. Belajar dari rumah, WFH, dan juga bisa datang ke sini. Biasanya juga masih ada anak-anak dari sekolah-sekolah, mungkin dia juga ya kayak tadi ingin mengetahui mengisi acara apa di sini kan. Kalau di sangat mendukung di sini tanah lapang, jadi untuk menjaga jarak dan juga oksigen bagus. Jadi seperti itu. Kadang melakukan kegiatan, biasanya anak-anak TK ada yang kegiatan melukis di sini. Jadi tidak harus hari-hari tertentu, memang ini sudah sepanjang hari, sudah masyarakat juga membantu dengan adanya wisata ini. Memang ini menjadikan pergerakan selalu buka, jadi selalu ramai juga, tapi lebih ramai di weekend. Terutama para pekerja yang Sabtu Minggu itu libur, biasanya ramai di hari-hari itu Mas.
Tapi untuk pembatasan wisatawan kan luasnya ini masih terjangkau dengan luasnya wilayah tidak. Ini masih memenuhi lah ya, bagi teman-teman. Untuk pertanyaan yang terakhir, kapan saja biasanya hari-hari apa wisatawan itu sepi? Oh iya, baik. Sebenarnya untuk hari yang memang wisatawan menurun tuh ya yang beda dari weekend ya. Karena gini Mas, biasanya Senin di desa itu kan gini, ada patokan kayak Jumat Legi atau apa, itu biasanya identik dengan apa, mitos-mitos, sehingga apakah itu ditutup atau seperti apa itu. ya. Di Bukit Dami ini tidak ada untuk mengikuti ada adat seperti itu kan. Biasanya kalau wilayah desa sini dilakukan di rumah masing-masing, gitu ya. tidak menggunakan Media gunung fasilitas gunung ini. Jadi di sini tetap buka kapanpun, tidak ada tutup meskipun hari-hari. Iya. Ini juga sebenarnya kami ada SOP untuk ini, untuk yang memang mau bermalam. Jadi untuk batas kedatangan sampai jam 10 malam. Oh gitu ya. Di atas itu ada konsekuensinya, harus bayar 2 kali lipat biaya masuk karena memang ini kan di arah perbatasan. Jadi kami kontrol agar tidak diikuti ataupun orang ngikutin tamu baru itu ke sini yang memang nanti takutnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Makanya kami batas itu. Dan di sini Mas, untuk pertanyaan tambahan, di sini saya lihat itu ada makam. Nah, ini adalah salah satu destinasi juga di wisata ini. Ada makam yang namanya Landur. Landur itu kalau di Madura adalah tokoh seperti Gundurwo yang bentuknya besar sekali. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan itu apa dan asalnya dari mana? Itu kan sebenarnya kalau untuk Landur itu kan sosok yang tinggi menjulang. Ya. Nah, untuk di sini tuh dipercayai sama masyarakat sekitar itu hanya bagian tubuhnya aja, itu hanya kakinya aja yang dikubur di sana. Dan memang untuk asalnya ya memang nggak ada yang menjawab secara pasti dari mana, karena ya memang hidupnya di sekitar sini. Dan dipercaya juga di setiap gunung tuh ada bagian potongan tubuhnya Landur itu. Terima kasih bagi teman-teman yang khususnya teman-teman Probolinggo dan Lumajang dan Pasuruan wajib datangi destinasi wisata ini. Dan ini adalah Bukit Dami yang mana ini adalah potensinya sangat bagus ke depannya, dan bagi pihak pemerintah bisa dilihat, terutama pihak Pemda, Pemkot, bahkan pihak provinsi juga bisa melihat, karena ini adalah salah satu ikon di Kecamatan Leces dan juga bisa melestarikan alam dan penghijauan juga. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan dan pertanyakan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ini adalah salah satu potensi penggerakkan ekonomi di bidang sektor wisata, pertanian, lahan usaha atau wilayah yang tidak produktif, dulunya tidak produktif, menjadi produktif dengan dijadikan potensi wisata. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.